Krisis merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan berorganisasi, baik itu organisasi kecil atau besar, profit dan non-profit. Semuanya tidak akan lepas dari yang namanya krisis. Bedanya antara organisasi tersebut terletak pada besar kecilnya krisis yang dihadapi dan bagaimana organisasi tersebut menanggulangi krisis tersebut. Perusahaan dalam krisis perlu mengambil tindakan yang menunjukkan kepedulian atau rasa empati terhadap masyarakat. Sasaran perusahaan dalam menghadapi krisis adalah mengakhirinya secepat mungkin dan lebih baik lagi mencegahnya tidak terjadi kembali. Oleh karena itu, perusahaan harus bersikap menghadapi yang tidak terduga, yaitu bencana atau isu yang dapat mengarah ke krisis. Masyarakat akan mudah membentuk persepsi mereka sendiri bila tidak diberi informasi dari perusahaan. Masyarakat perlu mendapatkan jawaban yang jelas dan dapat dipercaya. Maka, mau tidak mau, perlu kesadaran mengenai pentingnya mengetahui dan menguasai, serta kesiapan menghadapi resiko timbulnya krisis. Seperti pada saat ini, Indonesia sedang mengalami krisis yang disebabkan oleh bencana alam. Semenjak dinyatakan WHO sebagai pandemi global, virus COVID-19 telah menciptakan suatu krisis global yang mengguncang dunia, termasuk Indonesia. Situasi krisis akibat virus COVID-19 ini secara integral menunjukkan adanya situasi krisis nasional yang dialami oleh negara-negara yang terpapar, walaupun dalam derajat intensitas yang berbeda. Pelatihan menangani krisis menjadi penting melalui paparan strategi preparedness management yang merupakan pengetahuan yang sangat penting yang diakui dalam dunia profesional guna mencegah kesadaran pimpinan dalam menghadapi ancaman krisis, sehingga dapat memberi jalan keluar melalui komunikasi dalam masa sulit. Menurut Institute for Public Relations, setidaknya terdapat 3 fase penting dalam manajemen krisis, yaitu fase pre-krisis, krisis respon, dan post-krisis. Fase pre-krisis. Fase ini menitik beratkan pada pencegahan dan persiapan. Pencegahan meliputi upaya untuk mencari cara mengurangi risiko yang dapat berujung pada krisis. Sedangkan persiapan meliputi manajemen krisis, membentuk tim manajemen krisis, serta melatih anggota tim agar beradaptasi dengan krisis. Seperti pada contoh video berikut, yang dimana Presiden Jokowi melakukan pengecekan alat-alat di bandara yang berupaya untuk pencegahan penyebaran COVID-19 untuk mengurangi resiko terjadi krisis semakin besar atau penyebaran virus semakin jauh. Dan juga persiapan dilakukan dengan pembentukan tim gugus tugas sebagai saluran informasi masyarakat terkait pengembangan krisis tersebut. Fase krisis respon. Fase ini merupakan tindakan langsung untuk merespon situasi krisis yang sedang terjadi. Fase ini berkaitan dengan apa tindak yang dilakukan terhadap krisis yang sedang terjadi dan bagaimana mengkomunikasikan situasi dan tindakan yang telah dilakukan tersebut. Pada fase krisis respon, tim gugus tugas yang sebelumnya sudah dibuat ditujukan untuk merespon situasi krisis yang terjadi, memberitakan informasi terkait perkembangan krisis itu seperti yang dilakukan oleh Dr. Reisha yang menjadi jubir terkait perkembangan virus corona. 3. Post-krisis. Setelah krisis, perusahaan atau organisasi dapat kembali menjalankan bisnisnya seperti semula, meski krisis bukan lagi poin utama. Pada fase post-krisis, di Indonesia sendiri telah diberlakukannya fase new normal, dengan persyaratan untuk tetap menjaga jarak dan menjaga kebersihan. Ini tandanya Indonesia segera memasuki fase normal baru alias new normal. Dalam buku Rosa di Ruslan, sebagai praktisi public relation dalam masa krisis dapat menggunakan strategi 3P, pencegahan, persiapan, dan penanggulangan. Pencegahan. Strategi ini merupakan tindakan preventif melalui antisipasi terhadap situasi krisis. Dalam hal ini, public relation dituntut memiliki kepekaan terhadap gejala-gejala yang timbul sebelum krisis. Persiapan. Bila krisis tidak dapat dicegah sejak dini, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk tim krisis dan selalu mengadakan komunikasi agar krisis dapat terpantau. Yang kedua, tim krisis harus dapat informasi yang jelas dan akurat tentang perkembangan krisis, sehingga tidak ada informasi yang menyimpang tersebar. Penanggulangan. Strategi dan persiapan tidak sempat dilaksanakan, maka dilakukan masa kuratif. Penanggulangan krisis harus segera diatasi, sebab hal tersebut dilakukan agar krisis tidak menyebar dan berkembang ke sektor lainnya.